Venezia lepas Jairzinho ke timnas Indonesia usai lawan Inter Milan tadi malam. Detik-detik kedatangan Martin Paes siap disambut meriah oleh fans Garuda. Calvin Verdong tampil gacor bersama dengan klubnya, langsung bikin menyesal Ronald Koeman. Bos JDT puji setinggi langit ketum PSSI Erick Thohir. Proses WNI Kevin Dix akhirnya disahkan DPR RI, potensi main lawan Jepang dan Arab Saudi. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Performa gemilang ditunjukkan oleh bek timnas Indonesia, yakni Calvin Verdong, saat membantu NEC Nijmegen menghajar Groningen dengan skor telak 6-0 tadi malam. Bermain di kandang sendiri, NEC sudah unggul ketika laga baru berjalan 6 menit. Striker asal Jepang, yakni Koki Ogawa, mencetak gol pembuka lewat eksekusi penalti. Menit ke-26, Ogawa kembali membobol gawang lawan. Gol Son Jae-hansen di menit ke-32 membawa NEC memimpin 3-0. Skor ini bertahan hingga turun minum. NEC masih mendominasi permainan di babak kedua. Tuan rumah pun menambah 3 gol lagi, masing-masing lewat aksi Vito van Kroch menit ke-52, Sami Owasia menit ke-74, serta penalti Thomas Oejan menit ke-86. Verdong kembali ke starting 11 usai selalu mengawali laga dari bangku cadangan di 2 laga sebelumnya. Verdong pun dipercaya tampil selama 90 menit penuh. Calvin Verdong menunjukkan performa impresif dengan 8 kali mengirim umpan ke sepertiga area pertahanan lawan. 5 kali melakukan tackle sukses, 2 sapuan, dan juga 3 kali intercept. Tak cuma itu, Calvin Verdong juga tercatat 7 kali memenangi duel. Calvin Verdong menjadi satu dari 27 pemain yang dipanggil Sintayong untuk 2 laga, yakni menjamu Jepang dan juga Arab Saudi. Menariknya, Verdong bakal berkesempatan untuk berduel melawan rekan setimnya di NEC, yakni Ogawa, yang belakangan tampil impresif bersama dengan timnas Jepang. Calvin Verdong diharapkan bisa memberikan penampilan terbaiknya dan membantu timnas Indonesia meraih poin penuh saat lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Pemilik klub Malaysia Johor Darul Ta'zim, yakni Tuan Kumah Kota Ismail, memuji ketum PSSI Erick Thohir yang bisa membuat timnas Indonesia semakin kuat. Berbeda dengan Indonesia, Ismail justru geram dengan sepak bola Malaysia yang tak kunjung mengalami kemajuan. Ismail menilai FAM diisi oleh orang-orang yang tidak tepat. Hal itu, kata dia, membuat timnas Malaysia tak kunjung maju. Seperti diketahui bahwa timnas Malaysia mengalami kegagalan di berbagai kompetisi. Timnas Malaysia 20 gagal lolos ke Piala Asia 20 2025. Lalu timnas Malaysia 17 juga gagal melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Selanjutnya, timnas Malaysia senior pada Piala Asia 2024 lalu juga gagal lolos dari babak penyisihan grup. Hal sama juga terjadi pada timnas Malaysia U23 yang gugur di babak penyisihan Piala Asia U23 2024. Orang-orang di lingkungan sepak bola Malaysia tidak bekerja, tidak ada visi, komitmen, ilmu dan minat, kata Ismail. Ismail kemudian memuji Erick Thohir yang mampu membuat sepak bola Indonesia mengalami kemajuan. Menurut Ismail, Erick Thohir memiliki visi dan misi yang jelas, serta koneksi internasional yang sangat bagus. Misalnya Erick Thohir punya uang, ilmu, hubungan antar bangsa, dan juga semangat. Itulah kenapa sepak bola Indonesia telah maju dalam proyeksi infrastruktur, sepak bola, liga, dan juga tim nasionalnya, ujar Ismail. Seperti diketahui pula bahwa di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai ketum PSSI, timnas Indonesia mampu meraih berbagai prestasi. Timnas Indonesia mampu menyabet medali emas SEA Games 2023, usia 32 tahun lamanya. Timnas Indonesia U23 juga mampu lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Selain itu, timnas Indonesia senior mampu lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus lolos otomatis ke putaran final Piala Asia 2027. Komisi 13 DPR RI menyetujui pemberian status warga negara Indonesia kepada 3 pesepak bola keturunan Indonesia. Ketiganya yakni Kevin Dix, Estela Laupatic, dan juga Noah Liatomo. Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja ataupun raker Komisi 13 DPR RI bersama dengan Menpora Dito Aryo Tejo dan juga Sekjen PSSI Yunus Nusi. Yunus berharap DPR RI bisa mengabulkan permohonan tersebut.
mengingat Kevin Dix lantaran akan diturunkan melawan Jepang di laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga dukungan dari Komisi 13 ini insya Allah akan mempercepat proses naturalisasi dan juga tentu kami berharap bisa mendapatkan hasil yang terbaik, ujar Yunus Nusi. Ketua Komisi 13 DPR RI, yakni Willy Aditya, lantas menanyakan kesepakatan usulan pemberian status kewarganegaraan 3 pesepak bola keturunan Indonesia itu. Semua peserta rapat ternyata langsung menjawab setuju. Seperti diketahui, Kevin Dix memegang paspor Belanda dan juga memiliki darah Indonesia dari ibunya, yang berasal dari Ambon, yaitu Natasha Dikberkabesi. Selama karirnya di Copenhagen sejak Juli 2021, Kevin Dix sudah tampil sebanyak 145 pertandingan, dengan koleksi 14 gol dan juga 15 assist. Selain posisi utamanya yang merupakan seorang bek tengah, pemain yang pernah membela timnas Belanda U21 itu pernah mengisi beberapa posisi lainnya, seperti bek kanan, bek kiri, dan juga gelandang bertahan. Tentu harapannya semoga Kevin Dix segera melakukan sumpah WNI. Apabila sudah melakukan sumpah WNI, maka Kevin Dix dipastikan bisa membela timnas Indonesia untuk lawan Jepang dan juga Arab Saudi. Tenaga Kevin Dix tentu sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda, mengingat timnas Indonesia sangat membutuhkan poin untuk melaju ke babak berikutnya, yakni Piala Dunia 2026. Baik, timnas Indonesia dikabarkan dilepas oleh klubnya yakni Venezia untuk bergabung skuad Garuda usai laga lawan Inter Milan. Ya, tadi malam Jairzes menunjukkan penampilan yang optimal saat Venezia kalah 0-1 dari Inter Milan dalam laga lanjutan Liga Italia 2024. Jai kembali bermain sebagai starter setelah absen saat Venezia menang atas Udinese karena alasan keluarga. Bek andalan skuad Garuda itu bekerja sama dengan Michel Sofoda dan juga Giorgio Altare dalam formasi 3-5-2. Pemain 24 tahun itu bermain penuh. Berdasarkan data SofaScore, Jai juga jadi satu di antara pemain Venezia yang tampil sangat bagus. Jai diberikan rating dengan angka 7,3. Rating ini hanya kalah dari kiper tim tamu yakni Filip Stankovic yang mendapatkan rating 8,3. Rating itu diberikan karena kualitas yang ditunjukkan oleh Jairzes di laga ini. Menghadapi sang juara bertahan yang main di kandang, Jairzes tak kalah dalam duel udara dan juga memenangi duel perebutan bola 3 kali dari 5 duel yang terjadi. Jairzes juga tercatat membuat 1 umpan kunci. Akurasi umpannya mencapai 86% di pertandingan ini. Penampilan maksimal itu turut membuat Inter Milan kesulitan. Terbukti Labania Mata hanya bisa mencetak 1 gol ke gawang Venezia yang bersatu sebagai tim tamu. Satu-satunya gol Inter Milan baru tercipta pada babak kedua. Penyerang asal Argentina menentukan kemenangan Inter Milan lewat golnya pada menit ke-65. Usai laga ini, Jairzes dikabarkan akan bersiap menuju Indonesia untuk laga melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Kehadiran Jairzes tentu sudah ditunggu-tunggu oleh para fans Garuda. Netizen Indonesia ramai menyoroti kabar pemanggilan kiper FC Dallas yakni Martin Paes ke timnas Indonesia. Klub kesatria atas Liga Amerika Serikat mengunggah ucapan selamat melalui media sosial mereka dan melepas Martin Paes untuk bergabung dengan skuad Garuda. Martin Paes memang dikabarkan akan merapat lebih cepat ke timnas Indonesia sebab jadwal klubnya FC Dallas tak terlalu padat. Martin Paes menjadi salah satu dari 27 pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk menghadapi laga krusial melawan Jepang dan juga Arab Saudi. Berdasarkan jadwal dari FIFA, timnas Indonesia akan bertemu dengan Jepang pada Jumat 15 Januari 2024. 4 hari kemudian, mereka kembali bertanding melawan Arab Saudi di tempat yang sama. Pemanggilan Martin Paes tak terlepas dari performanya yang solid di bawah mister gawang. Sintayong berharap kehadiran kiper naturalisasi asal Nijmegen ini dapat memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia, terutama saat menghadapi Jepang yang saat ini memimpin klasemen grup C. Tak hanya Martin Paes, beberapa pemain andalan lain seperti Jairzes, Ragnar Ratmangun dan juga Nathan Jawon juga masuk dalam daftar pemanggilan. Mereka diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia dalam menghadapi 2 laga berat di babak kualifikasi ini. Setelah pengumuman pemanggilan Paes, FC Dallas pun turut bangga. Melalui akun resmi mereka, klub yang berbasis di Texas ini menyatakan dukungannya kepada kiper andalannya. Siapkan ID Garuda Anda. Martin Paes telah dipanggil ke tim nasional Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia, tulis FC Dallas. Unggahan tersebut langsung mulai berbagai respon dari netizen. Banyak warganet yang memberikan semangat dan juga dukungan kepada Paes
agar tampil maksimal bersama dengan timnas Indonesia. Let's go Bang Pais, tulang punggung timnas, tulis salah satu fans Garuda. Meskipun semangat tinggi menyelimuti timnas Indonesia, tantangan berat telah menanti mereka. Skuad Garuda baru saja mengalami kekalahan tipis 1-2 dari Cina pada pertandingan sebelumnya di Qingdao Youth Football Stadium. Kekalahan ini membuat Indonesia tertahan di posisi kelima grup C dengan 3 poin. Sementara Jepang semakin kokoh di puncak klasemen tanpa kekalahan dalam 4 pertandingan. Dengan kondisi ini, Martin Paes dan timnya perlu menunjukkan performa terbaiknya untuk mengamankan posisi dalam kualifikasi Piala Dunia. Para pendukung Garuda berharap kehadiran kiper FC Dallas tersebut dapat menjadi penguat bagi lini belakang timnas Indonesia.